Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lina Ranauli Sinaga dengan NIM 8822500026. Pada video ini kita akan membahas edukasi gizi secara menyeluruh, mulai dari jenis zat gizi makro dan mikro, pencernaan dan metabolisme zat gizi, perhitungan kebutuhan gizi, penyusunan menu seimbang, penilaian status gizi, kebutuhan gizi sepanjang daur kehidupan, hingga program penanggulangan masalah gizi di Indonesia. Gizi merupakan faktor penting yang sangat memengaruhi kesehatan, pertumbuhan, dan kualitas hidup seseorang. Gizi yang baik tidak hanya menentukan kondisi tubuh saat ini, tetapi juga berpengaruh hingga masa depan. Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat merupakan sumber energi utama dalam tubuh. Karbohidrat berfungsi untuk menunjang aktivitas sehari-hari dan fungsi otak. Sumber karbohidrat antara lain seperti nasi, jagung, kentang, dan umbi-umbian. Yang kedua, protein. Protein berfungsi untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, pembentukan enzim, hormon, dan antibodi. Protein dapat diperoleh dari sumber hewani seperti ikan, telur, daging, serta sumber nabati seperti tempe dan tahu. Selanjutnya, lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi, pelindung organ, dan membantu penyerapan vitamin larut lemak. Sumber lemak antara lain minyak, santan, kacang-kacangan, dan alpukat. Kemudian ada zat gizi mikro. Zat gizi mikro dibutuhkan dalam jumlah kecil di dalam tubuh, namun memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Vitamin. Vitamin berfungsi sebagai pengatur proses metabolisme tubuh. Contohnya, vitamin A untuk kesehatan mata dan daya tahan tubuh. Vitamin B kompleks untuk metabolisme energi. Vitamin C untuk daya tahan tubuh dan penyembuhan luka. Vitamin D untuk kesehatan tulang. Vitamin E sebagai antioksidan, dan yang terakhir vitamin K untuk pembentukan darah. Selanjutnya, mineral. Mineral berperan dalam pembentukan jaringan dan pengaturan fungsi tubuh, seperti kalsium untuk tulang dan gigi, zat besi untuk pembentukan sel darah merah, yodium untuk fungsi kelenjar tiroid, zinc untuk pertumbuhan dan sistem imun. Kekurangan vitamin dan mineral dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti anemia, gangguan pertumbuhan, dan penurunan daya tahan tubuh. Nah, makanan yang kita konsumsi itu tidak langsung digunakan oleh tubuh. Makanan harus melalui proses pencernaan, yaitu pemecahan makanan menjadi zat gizi sederhana agar dapat diserap. Proses ini dimulai dari mulut, berlanjut ke lambung, dan berlangsung optimal di usus halus. Zat gizi yang telah diserap kemudian mengalami metabolisme, yaitu proses pengolahan zat gizi di dalam sel untuk menghasilkan energi, membentuk jaringan tubuh, dan mengatur berbagai fungsi tubuh. Kebutuhan zat gizi setiap orang itu berbeda-beda, tergantung usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kondisi tubuh. Di Indonesia, kebutuhan gizi mengacu pada angka kecukupan gizi atau yang disingkat sebagai AKG. Perhitungan kebutuhan ini digunakan untuk memastikan asupan zat gizi yang dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan tubuh agar tetap sehat dan produktif. Selanjutnya, menu gizi seimbang. Menu gizi seimbang adalah menu yang memenuhi kebutuhan zat gizi makro dan mikro secara proporsional. Penyusunan menu dapat dilakukan dengan menggunakan Tabel Komposisi Pangan Indonesia atau TKPI untuk mengetahui kandungan energi dan zat gizi bahan makanan. Dengan TKPI, kita dapat menghitung apakah menu yang disusun sudah memenuhi kebutuhan energi, protein, vitamin, dan mineral. Selanjutnya, penilaian status gizi. Penilaian status gizi bertujuan untuk mengetahui kondisi gizi seseorang. Penilaian ini dilakukan melalui pengukuran berat dan tinggi badan, pemeriksaan klinis, data konsumsi makanan, serta pemeriksaan laboratorium. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar dalam perencanaan intervensi dan edukasi gizi.
Kebutuhan gizi berbeda pada setiap tahap kehidupan. Gizi yang optimal sejak kehamilan, bayi, balita, remaja, dewasa, hingga lansia sangat penting untuk mencegah masalah gizi seperti stunting dan penyakit degeneratif. Indonesia masih menghadapi berbagai masalah gizi seperti stunting, anemia, kekurangan mikronutrien, dan obesitas. Untuk mengatasinya, pemerintah menjalankan program seperti ASI eksklusif, pemberian tablet tambah darah, fortifikasi pangan, dan edukasi gizi masyarakat. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia di Indonesia. Sebagai penutup, gizi yang baik adalah investasi jangka panjang bagi kehidupan dan kesehatan. Dengan memahami jenis zat gizi, kebutuhan tubuh, dan penerapan gizi seimbang, kita dapat menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.